Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham perbankan untuk periode minggu ini ya, tanggal 19 sampai dengan 23 Agustus 2024. Jadi untuk minggu ini saya akan bahas seperti biasanya saham perbankan yang terbesar ya. Saya sharekan dulu untuk grafiknya atau chartnya. Yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham Bank Mandiri, BMRI ya. Jadi kalau kita perhatikan utusan Bank Mandiri ini bagaimana Pak Sunar? Kalau sudah punya apakah take profit dulu? Ya prinsipnya saya sih follow the trend. Artinya selama uptrendnya masih bagus itu biasanya dia akan membentuk high yang lebih tinggi lagi daripada yang sebelumnya. Nah kalau kita lihat di sini ini masih ada target berikutnya di 7.400. Kemudian kalau kita lihat dari high di sini itu dia di 7.500. Jadi kalau dia breakout ke atas 7.400, dia akan testing high-nya 7.500 dengan target berikutnya di 7.700 sampai dengan 8.000. Itu untuk Bank Mandiri ya. Nah, yang belum punya kalau untuk mau buy Bank Mandiri itu Anda ada dua pilihan. Yang pertama adalah Anda bisa buy on weakness di MA20-nya ya. Maksudnya apa Pak Sunar buy on weakness di MA20-nya? Ini sudah pernah saya sering bahas ya. Ya, kalau kita perhatikan di sini ya, ketika MA20-nya itu dites, artinya ketika dipotong dari atas ke bawah. Ini kan sebelumnya MA20-nya seperti ini ya. Yang biru ini ya, naik ini ya. Nah, ini kan posisinya terakhir di sini ketinggalan, ketinggalan. Nah, suatu saat MA20-nya ini dites, artinya dia akan dipotong dari atas ke bawah. Nah, kalau ketika dipotong dari atas ke bawah kita jangan langsung buy. Kita tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil memotong lagi ke atas ya setelah kembali kita untuk buy ya contohnya di sini ya buy ya seperti itu ya. Nah ini juga kemungkinan nanti kalau ini testing MA20-nya kemungkinan nanti dipotong sekitar area 6.800 sampai dengan 6.900-an ya kalau dia koreksi ya. Nah kadang-kadang memang uptrendnya kalau kuat dia masih bisa naik lagi maka pilihan kedua adalah buy on weakness. Kalau dia berhasil higher high naik ke atas 7125 kita boleh buy ya. Yang sudah punya kalau mau tambah lagi average up boleh, maka dia akan menguji high yang di sini ya. Target price yang saya gambarkan di 7.400 ya. Agak lebih rendah sedikit karena saya ambil acuan dari swing high yang di sini ya. Tapi nggak masalah sih kalau Anda mau pakai acuan yang eh, di nilai tertingginya di sini di area 7.500 ya silakan. Ya, seperti itu ya. Jadi untuk Bank Mandiri ini intinya uptrendnya masih bagus. Kalau mau buy ya tergantung Anda sih. Kalau Anda eh, tipe yang buy high sell higher ya tunggu breakout sekalian atau tunggu buy on weakness di MA20-nya ya intinya seperti itu ya. Eh, apakah yang sudah punya take profit aja Pak Sunar ya Pak? Yang penting pasang trailing stopnya aja. Pasang di mana ya kalau kita perhatikan ini dia sempat membentuk low 6925 kan. Nah itu hari Kamis, jadi kalau dia turun di bawah 6925 mungkin Anda bisa kurangi posisinya ya seperti itu ya. Nah mungkin berpendapat oh Pak Sunar saham Bank Mandiri kan bagus ya memang sih tapi kan kalau kita bicara mengenai trading, kalau misalnya kena trailing stop, ya Anda lindungi profit yang sudah Anda dapat. Ya. Atau kalau misalnya buy di atas, ya Anda lindungi supaya loss-nya nggak terlalu dalam kalau dia koreksi lebih lanjut ya. Sejauh ini memang uptrend-nya masih bagus ya untuk Bank Mandiri. Eh, kurang lebih cukup ya. Oke, saya clear. Berikutnya untuk BPCA. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk BPCA, dia uptrend-nya masih bagus. MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Kalau kita lihat high-nya di 10.325. Nah, kalau dia breakout lagi ke atasnya 10.325, higher high. Maka kalau yang belum punya, kalau mau buy high sell higher, silakan. Ini target all time hanya 10.425. Nah, BBCA ini sudah saya sering sebutkan dari dulu ya, mulai dari 9.400. Kalau misalnya Anda itu nyangkut di harga tertingginya, ya, kalau Anda tunggu BBCA satu tahun sampai 2 tahun ya, dia akan membentuk new all time high. Nah, buktinya terjadi kan, 10.400 new all time high-nya, kemudian dia koreksi dalam banget gitu ya. Nah, kalau kita hold, misalnya nyangkut di 10.400, kita masih bisa jual paling lama biasanya 1 tahun atau 2 tahunan lah gitu. Nah kalau lewat musim dividennya Anda bisa dapat dividennya ya seperti itu. Jadi untuk BPCA ini dia masih bagus. Kalau yang mau buy on weakness untuk BPCA, Anda bisa tunggu di area sekitar 9.800-an ya atau 10.000 ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Kita tunggu kalau berhasil rebound mantul ke atas. Kalau misalnya belum rebound, belum mantul ya kita jangan buy dulu ya. Yang paling bagus memang yang paling murah ya dalam tanda petik ya. Ya, itu di MA200-nya. Ya, kalau MA200-nya dites dipotong dari atas ke bawah, kemudian dia berhasil memotong lagi kembali ke atas, itulah kesempatan untuk buy di MA200-nya ya. Itu untuk BBCA seperti itu untuk harga yang bagus ya, murah ya. Tapi perlu diperhatikan MA200-nya harus mengarah ke atas. Kalau MA200-nya mengarah ke bawah, berarti dia sudah downtrend ya. Nah, jangka menengah sampai panjangnya dia downtrend ya kita hati-hati aja. Tapi sejauh ini BBCA ini MA200-nya sih dia nggak pernah menukik
tajam ke bawah ya, kecuali eh, walaupun kalau kita perhatikan dulu ya tahun 2020 ini ketika dia dipotong dari atas ke bawah kan, ini zaman COVID dulu dia juga turun, dia turunnya juga nggak terlalu tajam ya, tapi ini kan memang harga candlenya turun tajam karena dia orang-orang pada panik ya, ya seperti itu, orang-orang pada jualan. Jadi kita nggak menyalahkan di sini karena ada sesuatu yang di luar ya, di luar fundamentalnya dari BBCA. Ya. Kalau kita lihat sih memang BBCA ini masih cukup kuat dan solid ya. Jadi kalau dia higher high kita boleh buy. Eh, Terus terang untuk BBCA saya belum punya, saya antri buyback di 10.000 sampai 10.100 ya. Jadi saya tunggu aja. Kalau misalnya dapat ya lumayan, kalau nggak dapat ya saya kan masih punya eh, Bank BRI sama BBNI ya seperti itu ya. Ya. Ada Bank Mandiri sedikit, nggak terlalu banyak karena sudah pasang trailing stop di portfolio saya yang lainnya ya, seperti itu. Jadi sejauh ini masih bagus untuk BBCA. Yang mau tunggu buy on weakness di MA20 juga boleh, MA20-nya di 10.200-an. Ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya ya, kita pasang automatic order. Kalau dia berhasil naik lagi, rebound mantul ke atas ya kita barusan buy. Ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Bank BNI, BBNI sudah saya sebutkan sebelumnya dari 5.000 masih bagus ya. Waktu itu saya sudah beli juga di trading club saya juga Sunar saham share trade ya. Itu saya sudah siarkan buy dan saya untuk Bank BNI. Ini saya belum bertambah lagi. Rencana saya mau tambah lagi kalau dia breakout naik ke atas 5375. Nah, seperti itu. Jadi selama uptrendnya masih bagus ya, itu ada dua pilihan. Anda bisa tunggu buy on weakness di MA20-nya atau kalau nggak dikasih, kita buy high sell higher. Ya. Ya bukan berarti buy high sell higher nanti kita diajar bandar ya. Seperti itu ya. Ada dulu yang nyindir saya, jangan nurutin Pak Sunar tuh, buy high sell higher. Ini kamu diajar bandar tuh katanya gitu. Nah, masalah di sini saya follow the trend ya. Selama uptrendnya masih bagus, tahu dari mana MA20 yang mengarah ke atas, harga harga sahamnya atau candlenya itu close-nya masih di atasnya MA20-nya, ya berarti uptrendnya masih bagus. Kalau dia breakout higher high, maka dia akan membentuk high yang lebih tinggi dari atasnya lagi. Jadi jangan sampai analisa teknikal itu menjadikan tembok. Ya contohnya gambarnya ini aja ya. Saya sudah pernah bahas ya di sini ya. Kalau nggak percaya Anda bisa mundur beberapa minggu sebelumnya ya video saya. Ini resisten di sini ya kan, memang sebelumnya 5.200 dia gagal turun lagi. Kalau kita pakai acuan 5.200 gagal turun lagi, Anda take profit, nanti Anda ketinggalan profit, ini masih bisa naik lagi 5.300 ya, memang belum naik tinggi ya. Jadi ini masih ada peluang untuk naik ke 5.800 dan 6.200, tapi bukan berarti tidak menutup kemungkinan untuk koreksi selalu ada. Jadi kalau yang mau tunggu buy on weakness ya tunggu aja di MA20-nya sekitar 5.080-an ya, atau 5.075 lah acuannya ya. Jadi kalau turun di banyak 5.075 kita jangan buy, tunggu rebound mantul ke atas kita berusaha buy atau tunggu di area 5.000 sampai 4.750. Tapi kalau di bawahnya 4.750 saya nggak menyarankan untuk buy karena kalau dia turun banyak 4.750 dia akan downtrend kembali. Lebih baik karena nanti tunggu di 4.400 atau nanti entah itu kemana gitu ya. Ya saya nggak mendoakan turun nggak ya. Maunya sih tetap naik ya seperti itu ya. Jadi untuk BBNI ini masih cukup menarik. Jangan takut ketinggalan, jangan takut ketinggian. Yang penting Anda pasang trailing stop atau stop loss. Karena prinsip saya, Anda beli dimanapun juga, di tengah-tengah, ya, di atas maupun di bawah. Mungkin ini sering saya ulang kata-katanya. Seperti itu. Karena setelah Anda beli, ya bisa saja tiba-tiba turun. Ya, contohnya gampangnya seperti ini. Contohnya ini naik ke atas ya, dia sudah memotong MA20 dari bawah ke atas walaupun belum sepenuhnya lolos ke atas ya. Nah, candlenya. Nah, besoknya dia langsung dibanting. Seperti itu ya. Nah, mungkin Anda pendapat oh ini belum buy ya seperti itu ya. Mungkin di sini ini udah mulai rebound karena ini area supportnya ya kan, swing low di sini. Nah Anda buy besoknya langsung dibanting ya, seperti itu ya, turun lagi lower low-nya, low-nya lower low lagi ya, jadi dia membentuk low yang lebih rendah daripada sebelumnya di sini ya, kita kan nggak pernah tahu ya seperti itu. Nah misalnya di tengah-tengah sini rally naik ya kan, sideways tiba-tiba dibanting lagi lower low ya, kita nggak pernah tahu. Yang penting adalah kita pasang trailing stop atau stop loss-nya ya seperti itu ya. Jadi trading itu dinamika ya. Jadi kita itu jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya gagal, belum tentu kali ini gagal. Ya. Nah ini kalau sama, ada resisten 5425. Yang mau buy high sell higher, ya kalau enggak mau tunggu, enggak mau pakai 5375 agak ke atas ya 5425. Jadi kalau breakout ke atas 5425 ini target price berikutnya masih bisa ke 5.800 dan 6.200. Ya itu untuk BBNI. Ya memang sebelumnya dia breakout ke atas 5.200, ini konsolidasinya di sekitar area 5.600 agak lama ya seperti itu ya. Kemudian dia turun lagi, tapi selama dia masih
bertahan di atasnya 5.200, menurut saya sih BBNI ini masih cukup bagus ya seperti itu. Nah, kalau turun ya maksimum Anda tunggu di 4.750 atau 5.000 ya. Nah, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya tuh BBRI, Bank BRI. Nah, Bank BRI ini memang paling lemot sendiri ya. Nah, kenapa lemot? Karena memang agak susah ya untuk Bank BRI ini ya. Karena kenapa? Karena dia kan kredit mikronya banyak ya. Jadi resikonya kredit macetnya lebih tinggi daripada Bank Mandiri, BBCA, dan BBNI ya seperti itu ya. Ya, ini sudah pernah saya sebutkan juga ya. Jadi kalau membandingkan BRI itu jangan dibandingkan dengan BCA. Ya, nggak selevel. Artinya ya BCA kan kredit mikronya nggak sebanyak BRI. Kalau misalnya BCA itu kredit mikronya itu kredit kecil-kecilnya ya, uh, itu sebanyak BRI, maka kemungkinan besar labanya BBCA nggak mungkin naik tinggi. Ya, karena dia akan menanggung resiko untuk kredit macetnya juga. Ya. NPL-nya itu bakalan nggak sebagus sekarang untuk BBCA kalau dia kredit mikronya banyak ya kurang lebih ya seperti BBRI juga. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau dikatakan BBRI itu jelek ya karena mungkin NPL-nya meningkat, labanya naik tipis dibandingkan BCA gitu ya. Ya sebenarnya sih nggak fair juga sih kalau menurut saya ya. Jadi kita kalau memandang gelas itu kita bisa memandang gelas itu isinya airnya itu setengah penuh atau setengah kosong ya seperti itu ya. Kalau kita memandang gelas itu setengah kosong ya mungkin kita mengatakan BBRI itu jelek ya seperti itu. Kalau kita melihatnya sebagai setengah penuh ya BBRI itu masih bagus. Naiknya lah apanya naik tipis ya. MPL-nya memang naik. Risiko kredit macet ke depannya naik. Nah, apakah nanti kalau cut rate potongan suku bunga ya kan maka jangan-jangan nanti net interest margin-nya dia turun ya sehingga nanti uh, beban untuk CKP-nya meningkat sehingga dia labanya akan terpukul lagi gitu ya. Ya kita sih nggak akan pernah tahu. Yang penting di sini saya follow the trend. Selama trennya masih bagus, ini masih bagus, masih sideways ya. Selama di atas 4680 untuk BBRI itu masih bagus ya. Ya, kalau dia breakout lagi, ini high-nya kan di 4870. Kalau high-nya naik ke atas 4870, kita tambah lagi ya atau average up. Oke, pas berikutnya dia akan menguji level di sini ya. Ini level yang dia uji adalah 4980. Kalau dia berhasil naik, target price berikutnya 5275, kemudian 5750 ya seperti itu. Jadi masih eh, terlalu awal lah kalau ngambil kesempatan ambil keputusan kalau misalnya BBRI itu um, masih sideways lama ya kita kan nggak pernah tahu yang pasti ya apakah uh, masih downtrend ya kita nggak tahu pasti karena lihat dari trennya gini ya emang rupanya memang masih sideways ya tapi ini sidewaysnya masih bagus. uh, Kenapa low yang di sini itu lebih tinggi daripada low yang sebelumnya di sini ya ini sudah pernah saya bahas juga kalau dia breakout ya kita tambah lagi average up kalau misalnya sudah kena trailing stopnya ya kita nanti buybacknya kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini ya 4870 ya. Jadi kalau dia naik ke atas 4870 set aja automatic order kita buy. Ya pas berikutnya 5100 5175. Nah, nanti jangan-jangan kalau kita buy nanti dibanting Pak Sunar. Ya yang penting ya pasang trailing stop aja atau stop lossnya ya seperti itu. Ya. Kalau kita trading saham atau investasi di saham takut-takutan ya takut inilah, takut itulah, takut sembarang ya. Nanti istilahnya nanti ketinggalan profit ya. Ya seperti itu ya. Profit cukup. Berikutnya PNBN. PNBN ini memang masih testing area. Ini area PMK sudah saya gambarkan ada dua area, 1165 sampai dengan yang paling bawah 1120 sampai 1130-an ya, seperti itu ya. Ini sudah pernah saya kotakin, saya perpanjang aja. Jadi kalau mau buy on weakness di PNBN ya tunggu aja di area itu. Artinya buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia memotong lagi ke atas atau kadang-kadang nggak sampai dipotong ke bawah ya. Cuma ekor aja seperti tanggal 15 Agustus dia ekor aja seperti itu ya. Ini kesempatan untuk buy kalau mau buy ya. Tapi buy-nya bertahap aja. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1225 yang belum punya kalau mau tambah lagi average up silakan ya kan. Maksud saya yang sudah punya ya tambah lagi atau average up, yang belum punya ya kita buy high sell higher. Nah, seperti itu. Jadi naik ke atas 1225 ya. Kita buy naik ke atas 1250 tambah lagi average up target price berikutnya 1345 dan 1425 ya. Seperti itu ya. Kalau kita lihat memang PNBN ini masih cukup menarik ya seperti itu ya. Jadi banyak bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif banget ya seperti itu ya. Kalau lebih cukup berikutnya untuk Arto. Arto masih bagus ternyata dari mana MA20-nya mengarah ke atas ya. Harga saham closing-nya masih di atasnya, candle-nya masih di atasnya MA20-nya. Nah, ini kalau mau buy memang buy sekarang itu tanggung. Artinya dia lagi testing area resisten 2820 ya. Memang sebelumnya sudah berhasil naik, kemudian nggak lama lagi turun, ini berusaha naik ya. Inverted hammer, ekornya panjang, ini berusaha
berusaha naik lagi tapi dia gagal ya. Nah, memang kalau testing resistance seperti itu. Jadi solusinya kalau lagi testing resistance, sekalian kita tunggu trading range berikutnya atau lantai berikutnya ya. Jadi kalau trading range itu andai kata lantai bangunan, ini lantai 9, lantai 8, lantai 7 ya. Ya kita tunggu aja kalau dia naik lagi ke lantai 9 ya. Seperti itu. Nah, ini dia akan testing MA20-nya. Kalau MA20-nya dipotong dari atas ke bawah, kita jangan langsung buy. Area buy and sudah saya gambarkan ada 3, 2440, 2470 dan yang paling bawah di 2040 atau Anda tunggu di 2220. Jadi yang ini saya naikkan aja ya. 2220. Artinya kalau dia turun di bawahnya 2220 ya kita jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Ya seperti itu ya. Nah, ada 3 area ini ya buy and weakness. Jadi kalau misalnya buy on weakness itu gak dikasih, ternyata dia breakout Pak Sunar, naik ke atas high-nya sebelumnya di sini 2880. Ya kalau dia berhasil naik ke atas 2880, kita boleh buy. Ya, target pas berikutnya di sini kalau dia naik ke atas 3000 tambah lagi average up, target pas berikutnya 3300 dan 3550. Jadi untuk Arto ini afternya masih bagus, MA20 mengarah ke atas, candlenya masih di atas MA20-nya, jadi masih cukup kuat ya untuk Arto. Ya, yang mau buy on weakness ya silakan. Ya seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup untuk minggu ini ya untuk periode tanggal 19 sampai dengan 23 Agustus 2024. Ya, nanti siang jam Sabtu ini ya, Sabtu siang ya, ada acara edukasi sudah saya umumkan sebelumnya. Mungkin yang kebetulan langsung nonton ya mungkin bisa daftar kalau misalnya belum daftar untuk acara edukasi siang ini, linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Kurang lebih cukup sekian. Eh, jangan lupa nonton yang video yang lainnya nanti ya untuk minggu ini ya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.